Shalom, welcome back to Victorious Devotion. Pagi hari ini kita akan mendengarkan dan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari sama-sama kita awali dengan doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan, atas cinta-Mu dan anugerah-Mu yang masih tercurah dalam kehidupan setiap kami, atas kesempatan yang baru, hari yang baru ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu, dan biarlah Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap kami, sebab kami siap mendengar dan melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap, dalam nama-Mu, amin. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang spiritual workout. Pernah gak kalian ngeliat orang yang lagi maraton tapi dia diem aja, gak mau lari? Kayak lagi dalam perlombaan tapi dia sikapnya diem aja gitu, gak mau ikut berpartisipasi dalam lari gitu. Pasti kalau kita lihat ada orang kayak gitu, kita pikir dia aneh banget gitu ya. Dan hari ini kita mau belajar kalau hidup kita itu kayak gitu ya, kayak maraton, kayak lomba olahraga. Atau kalau kalian tahu, sebenarnya menurut aku yang lebih cocok adalah lomba olahraga yang namanya Hyrox. Hyrox itu adalah salah satu perlombaan olahraga internasional yang lomba ini tuh paket lengkap olahraga. Kalau maraton kan kita taunya dia lari. Nah kalau Hyrox ini itu tuh gabungan antara lari sama weight training. Jadi kayak misalnya dia tuh larinya tuh 8 kilo, tapi dalam setiap 1 kilo dia itu ada weight trainingnya. Misalnya lari 1 kilo, abis itu kamu harus angkat beban 50 kilo dalam 50 meter. Abis itu kamu lari lagi 1 kilo, abis itu kamu ada lunges 50 meter lagi. Abis itu kamu lari lagi 1 kilo, abis itu kamu ada jump burpees 800 meter gitu misalnya. Dan abis itu lari lagi sampai dia totalnya itu 8 km. Jadi kayak formatnya tuh lari, terus weight training, terus lari lagi, terus weight training lagi, terus lari, terus weight training lagi sampai 8 kali gitu ya. Nah, kira-kira hidup kita tuh kayak gini. Mungkin kalau lagi mulus-mulus aja, mungkin kita lagi ada di section lari gitu. Tapi kalau misalnya hidup kita lagi agak beban, lagi agak berat, lagi agak di bawah, itu mungkin kita lagi ada di section si weight training itu. Nah, kira-kira kayak gitu ya. Tapi yang intinya adalah kehidupan kita itu adalah sebuah perlombaan iman yang harus dijalani dengan tekun. Bukan cuman didiemin aja. Jadi kalau ada orang yang lagi ikut lomba ya harus dijalanin, harus dilariin gitu supaya kita bisa menyelesaikan pertandingan iman ini gitu ya. Di Ibrani 12 ayat 1 mengatakan bahwa karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Yuk kita bahas satu-satu. Di pasal 12 penulis kitab Ibrani ini menasihati para jemaat untuk melihat tokoh-tokoh iman yang kita kenal tadi disebut dengan awan saksi gitu ya. Penulis ini mengencourage kita untuk bisa melanjutkan perlombaan iman dengan ketekunan tanpa membiarkan beban-beban duniawi memperlambat langkah kita. Pernah gak lihat orang lagi lari atau lagi dalam maraton, dia sengaja pakai beban? Harusnya kalian gak pernah lihat itu. Kalau lagi latihan, iya bener, coachnya pasti bilang suruh pakai pemberat di kaki, di tangan, atau vest pemberat. Tapi kalau udah lagi lomba, gak pernah ada yang disuruh pakai pemberat, karena itu bakal memperlambat kemenangan yang bakal dia dapat gitu ya. Sama kayak kapal juga kalau mau jalan melaju, jangkarnya harus diangkat gitu. Gak bisa tetap jangkarnya ada di dalam terus dia mau seret-seret gitu, gak bisa jalan dia. Nah sama kayak kehidupan kita yang adalah perlombaan iman ini, kita harus lepasin beban yang ada. Lepasin beban yang ada itu maksudnya apa? Lepasin dosa yang masih menjadi pemberat dan penghambat kehidupan kita berlari dalam perlombaan ini gitu. Ya karena dalam perjalanannya nanti pasti ada trials gitu. Pasti nanti ada beban juga, beban eksternal yang bakal menghampiri gitu. Jadi yang internal yang ada di dalam kita, yang dosa itu ya dihapusin dulu aja, dihilangin dulu aja supaya nanti makin enteng, dibuang-buangin dulu gitu yang dari dalam diri sendiri, semuanya dibersihin supaya perjalanannya makin mulus. Nah nextnya di ayatnya dia bilang juga berlomba dengan tekun.
Kata tekun dalam ayat ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu hupomone, yang artinya pertama ketabahan, kedua keteguhan hati, ketiga daya tahan, keempat tidak menyerah walaupun di bawah tekanan. Dan kata hupomone ini tidak merujuk pada kemampuan untuk sekedar bertahan, tetapi juga semangat yang aktif untuk terus maju. Meski dalam penderitaan, tetap setia, tidak goyah dalam iman kepada Kristus. Nah, lomba olahraga yang Hyrox tadi itu yang aku jelasin, itu tuh dia selalu nekenin bahwa lomba ini berbicara tentang lomba stamina dan endurance atau daya tahan. Ada weight training di tengah-tengah lomba, sama kayak ada beban di tengah-tengah kehidupan kita gitu. Pasti dalam perjalanan kehidupan kita ada ujian, ada pressure, ada tantangan-tantangan, dan itu berguna. Seperti weight training di Hyrox itu berguna untuk membuktikan bahwa badan kita ini punya daya tahan. Sama kalau tujuan dari ujian hidup ini ya untuk membuktikan dan untuk memurnikan bahwa kehidupan kita ini ya semakin murni gitu di dalam Tuhan. Dan weight training ini atau tekanan dalam kehidupan kita ini juga berguna untuk bikin kita jadi naik kelas gitu. Pasti setelah melewati beban, pasti kita daya tahannya akan semakin kuat dan semakin bagus dan akan semakin murni di dalam Tuhan. Terakhir, tenang aja, walaupun pasti ada tantangan, pasti ada beban, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dia Allah yang setia dan dia sudah terbukti menyertai para pahlawan iman kita yang tadi kita dengar sebagai saksi, awan saksi itu ya. Di Ibrani pasal 11 yang sebelumnya itu ada disebut Abraham, ada disebut Rahab, ada disebut Musa, dan dia adalah Allah yang sama yang akan menyertai kita juga. Tekun dalam iman berarti tetap taat saat belum ada jawaban langsung. Seperti Abraham yang taat menunggu janji Allah, setia tentang keturunannya selama bertahun-tahun. Yang kedua, melanjutkan panggilan meski penuh dengan tantangan. Contohnya siapa? Musa. Musa adalah contoh orang yang memimpin bangsa Israel, meski bangsa Israel tuh sering memberontak, sering komplain, sering bersungut-sungut, tapi dia ya tetap melanjutkan panggilannya walaupun penuh dengan tantangan. Yang ketiga adalah menjaga kehidupan kudus walaupun dunia menawarkan jalan pintas. Seperti Yusuf, tokoh yang tetap memilih jalan yang benar. Meskipun kalau dia pilih jalan yang benar itu dia harus masuk penjara, dia harus difitnah. Kalau dia jalan pintas kan kelihatannya langsung enak gitu ya, langsung tinggi jabatannya. Tapi enggak, dia memilih jalan yang benar meski harus melewati ya penjara gitu. Paket lengkapnya ya seperti Yesus. Nggak perlu diceritain lagi gimana, kita pasti semuanya udah tahu kisahnya Yesus, betapa dia tekun dalam pertandingan imannya. Dia pribadi yang sangat tekun, makanya di bulan ini kita harus belajar untuk mengikuti jejaknya atau walking in Christ-like character. Kalau kita di zaman sekarang sebagai anak muda, sebagai siswa, anak kids mungkin, atau mahasiswa, anak teens, youth, ya contoh realnya misalnya kita belajar untuk berintegritas, tidak mencontek saat ada ujian. Karena kita tahu karakter iman itu lebih berharga daripada sekedar nilai yang kita dapetin di kelas. Atau misalnya kita sebagai pelayan gereja atau sebagai kakak pembina yang mengajar kids atau mengajar teens atau kakak pembina di youth, kita akan tetap melayani, kita akan tetap mengajar walaupun kita lihat hari ini jemaatnya sedikit yang datang. Karena kita tahu sebenarnya benih firman yang ditabur itu tidak akan terbuang sia-sia. Atau misalnya orang tua gitu ya, sebagai orang tua kita tetap mendoakan anak kita tetap menyerahkan dia kepada Tuhan walaupun kita tahu dia masih dalam jalannya sendiri gitu, tapi ya tetap setia mendoakan gitu ya, karena kita percaya sebagai orang tua pasti Tuhan sedang bekerja dalam waktunya gitu ya. Sama kayak lomba olahraga Hyrox tadi, itu tuh kan tadi aku ceritain panjang banget ya, jadi dia 8 kilo lari weight, lari beban gitu ya. Dan orang-orang yang mengikuti lomba ini tuh ada yang selesai dalam waktu 1 jam, ada yang selesai dalam waktu 2 jam, ada yang 4 jam, bahkan ada yang 6 jam gitu baru selesai. Sama dengan kehidupan kita tuh punya timeline kehidupan masing-masing gitu ya, berbeda-beda, masing-masing kita punya. Dan satu yang bikin kita jadi sama adalah ayo sama-sama kita mau belajar untuk maksimalkan waktu yang ada, waktu yang kita punya, timeline yang kita punya dengan terus berlari
meski berat, terus berlatih meski lelah, terus percaya meski belum melihat hasilnya. Intinya terus workout, terus melakukan spiritual workout. Kenapa harus kayak gitu? Karena menyerah bukan bagian kita, tapi kemenangan adalah kisah kita. Jadi ayo terus setia sampai Tuhan dapati kita jadi pemenang. Amin untuk firman Tuhan. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami telah belajar kebenaran firman-Mu tentang tekun dalam iman. Biarlah kami terus bisa memiliki sifat ini seperti Engkau ya Tuhan. Kami mau terus belajar tekun ya Tuhan, apapun yang kami hadapi, kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang terus setia ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa di Victorious Devotion selanjutnya, dadah.